Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah. Dan sekarang udah sama Ustadz Syam. Masya Allah. Karena sekarang kita masuk ke segmen Titip doa, aminin ya. Lah iya. Amin, amin, amin. Gitu. Nambah-nambahin orang aminin ya gitu doang. Suka-suka dia. Oh, gitu ya, Jadi Ustadz ya. kalau usus Sony, nggak apa-apa lebay. Kita coba Aminin ya. Kita masuk ke segmen titip doa, aminin ya. Lah iya. Amin, amin, amin. Gitu. Boleh. Amin. Usus Sony cocok. Baik nggak sih itu tadi tuh? Nggak apa-apa sih. Kenapa ya? Iya, mending kita langsung aja deh. Yaudah deh. Yang pertama. Terus zaman dulu ya. Langsung aja deh. Ini loh ada yang titip doa. Oh nggak boleh disebutin namanya. On the spot nih, langsung on the nih. spot nih. Ini dari kolom komentar Islam itu indah ya. Bisa dicek langsung nih di Instagram kita nih. Ada dari hamba Allah nih, aku sebutin ya Ustadz Syam ya. Assalamualaikum Ustadz, mau titip doang. Ustadz mau titip doang suami. Oh gini nih. Assalamualaikum Ustadz, mau titip doa suami kembali ke jalan Allah. Apa sih ini? Assalamualaikum Coba deh. Ustadz, mau titip doang suami kembali ke jalan Allah, sayang sama anak istrinya. Bisa ngelupain perempuan simpenannya. Oh, bisa luluh lagi hatinya ke istrinya. Oh, jadi suaminya begitu selingkuh. Oh baik, Doanya apa subhanallah. tuh? Maka yang pertama, kita sebagai manusia, kita tidak bisa melindungi seorang manusia lainnya itu 24 jam, gak bisa. Ya. Mau ayah ke anaknya, suami kepada istrinya, ataupun sebaliknya tidak akan pernah bisa. Yang bisa melindungi, menjaga, dan maha melihat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bisa dengan ayatul kursi. Ya. Karena ayatul kursi adalah ayat pelindung. Yang kedua, ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. U'idzukuma. Nabi SAW mendoakan seorang istri dan anaknya. Mereka berdua. Tapi boleh diganti dengan dhamir u'idzuka. Aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu. U'idzuka, ka laki-laki. U'idzuka, aku memohon, aku melindungimu bikalimatillahi tammah, dengan kalimah Allah yang sempurna. Min kulli syaitani wahamah, dari godaan syaitan, ya, wa min kulli ainil lamah, dan dari godaan mata-mata yang buruk. Mata yang buruk termasuk godaan, ain, subhanallah. Jadi saya berdiri di mimbar Islam itu indah bersama dengan guru-guru kita dan diaminin oleh seluruh jamaah, mendoakan kepada yang bertanya tadi agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan dengan bacaan u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan. Amin. Masih ada nggak yang kedua? Ada dong, kita lanjutkan ya. Lanjut. Pokoknya segmen ini ya pakai K ya. Pakai ya, itu gitu ya. Iya. Oke. Aminin ya. Aminin ya. Nah, Nih iya. dari Eni, kalau ini boleh disebutin namanya. Boleh. Dari Eni Rohani 87. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, Habib dan semua pembawa acara. Saya mau nitip doa. Saya sedang hamil. Tanggal HPL saya 22 Januari. Mohon doa dari semuanya guru-guru agar diberi kelancaran, kemudahan pas hari haknya. Semoga pas waktunya tidak melenceng. Sehat ibu dan anaknya menjadi anak yang soleh karena hasil USG-nya cowok katanya. Masya Allah. Menjadi berkah untuk keluarga kami. Aminin ya Allah. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Eni Rohani tadi ya. Eni Rohani 87. Eni Rohani 87 diberikan kelancaran untuk yakni melahirkan salah satu umat baginda Nabi SAW. Jadi niatkan melahirkan, niatkan berketurunan itu untuk menambah umatnya baginda Nabi SAW. Karena Nabi sangat bangga di hadapan Nabi yang lainnya karena umat yang paling banyak. Subhanallah. Jadi niatkan untuk menambah umat Nabi. Yang kedua, bacalah doa yang tadi dijelaskan oleh guru kita Habib Utsman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini diajarkan guru kami Ustaz Maulana waktu Jihan hamil gitu ya. Tapi kata Ustaz jangan dibaca kalau masih bulan-bulan awal. Nanti keluar gitu. Kalau mau udah dekat-dekat HPL supaya dipermudah keluarnya seperti Nabi Yunus keluar daripada perut ikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah yang sedang hamil mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan juga Allah Subhanahu wa taala lancarkan lahirannya insyaallah dan melahirkan keturunan ataupun daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Aminin ya. Lah iya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mas Sony dan Ustaz Syam yang sudah berbagi luar biasa dan membacakan doa-doa dari titipan doa dari jamaah yang ada di rumah. Nah, kalau ada jamaah lagi yang mau doanya diijabah atau doanya mohon izin titip doa, silahkan.
Ayo masukin di sosial media Islam itu Indah. Nanti akan dibacakan oleh guru-guru kita dan diaminkan oleh seluruh jamaah Islam itu Indah. Amin. Masya Ya. Allah. Tapi bagus juga ya. Ciri-ciri khasnya Indah. Aminin ya. Lah iya. Iya, iya. Amin, amin, amin. Gitu ya. Jadi ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya, itu. Karena kan baik. doa yang terbaik buat sesama, insya Allah kata Habib, ntar dibalikin lagi yang baik-baik. Jadi kalau Mas Fadil beda juga caranya ya. Beda juga. Ya. Nanti Ustadz Maulana kalau di situ beda lagi ya. Iya dong. Sama tema kita hari ini masih sama juga, doa-doa yang menembus ke langit. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Yang pertama itu doa seorang istri. Doa seorang istri. Yang kedua doa yang menembus ke langit itu saudara yang saling mendoakan. Saling mendoakan. Sama seperti tadi tuh jamaah. Yang ketiga doa seorang ibu, insya Allah juga dikabulkan menembus ke langit. Yang keempat adalah doa yang menyebutkan ucapan Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Ada zalimin. satu lagi tuh. Doa orang terzolimi. Doa orang yang terzolimi. Kira-kira apa lagi sih? Kita bahas. Kali ini katanya berhubungan dengan Asmaul Husna ya. 99. Katanya kalau doanya pakai nama itu harus 99. Banyak banget aku nggak hafal, Bib. 99 adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau nggak hafal Kita kalau gimana? baca Quran biasanya ada di belakang. Ya Allah, ya Rahman, Iya, ya kan Rahim, 99. ya Malik. Ada yang pakai ya, ada yang pakai alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau itu Kalisa, pakai Kalisa. Kalisa. pakai yang mana yang bisa dikabulin, bisa menembus langit? Sama aja. Itu aku mau penjelasannya tuh. Ya akhir deh. Apaan Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syamsuddin Nur Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Zawzari rahimallahu menjelaskan bahwasanya yang terkuat menurut beliau. Jadi ini banyak nih yang bilang yang terkuat ini, yang kuat ini, yang kuat ini. Beliau mengatakan bahwasanya la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum. Cukup baca itu aja. Tiada Tuhan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Dia yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha abadi dan terus menerus mengurus makhluknya. Anda juga jelaskan Allahus Samad. Karena tempat kita bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang yang diberikan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Bahwasanya manusia makhluk Allah hanya kepada Allah lah yang memberikan pertolongan, hanya Allah lah yang akan mengabulkan doa kita, berarti kita wajib bergantung kepada Allah. Tetapi di dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan. Man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Diawali dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik sampai ya Sabur. Dibaca 99 kali, siapa orang yang menghafal dan mengamalkan daripada asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala siapa yang menjaganya dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan Asmaul Husna. Jadi kalau punya anak belum hafal Asmaul Husna, tekankan gimana caranya biar dia hafal Asmaul Husna. Artinya dia harus hafal. Maknanya dia harus hafal. Dan dia bisa mengamalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan. Maha segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mempunyai kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Tidak ada makhluk yang bisa selamat di muka bumi ini kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabik." Aku meminta kepadamu ya Allah dengan perantara semua namamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampai ya Sabur, yang engkau gunakan untuk menamakan dirimu, namanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu Al-Qur'an, atau yang engkau ajarkan kepada siapa? Kepada seorang di antara makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam sebagai rahasia di sisimu, dan yang mengetahuinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dekat dengan Allah kecuali siapa? Kecuali Rasulullah. Tidak ada yang paling dekat dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa mengetahui daripada sifat-sifatnya Allah kecuali Rasulullah. Tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nama Allah Subhanahu wa taala baik. Seringkali kita kalau melembutin hati seseorang, kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, atau juga ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Dzal Arsil Majid, ya Mubdiu, ya Mu'idu, ya Fa'alan lima yurid, as'aluka binuri wajhika alladzi mala'arkana arsyika wa bi qudratika allati qadarta biha ala khalqika wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta alladzi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman la ilaha illa anta
Ya Mughithu aghithna irhamna ya Rabb. Jadi banyak doa yang menggunakan nama Allah sebagai apa? Kekuatan besar. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apapun yang dibaca semuanya adalah nama Allah yang memiliki zat yang maha kuat. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah. Jadi sebelum kita berdoa minta sama Allah, kita puji-puji Allah dulu pakai nama itu gitu ya, Bib? Betul. Kita tuh ada aturan doa. Pertama kali kita baca Astaghfirullahaladzim. Lanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Saya pernah bikin lagunya itu. Apa? Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam gitu. Udah rekaman belum? Gak bagus suara saya. Saya tahu diri lah. Enggak. Gak bagus. Orang kalau setiap tamu semua tanya dong Ustaz, itu aja bagus banget. Habib, terima kasih ya Bib untuk penjelasannya ya Bib. Kalau gitu sebelum rekaman aku nanya dulu sama Ustaz Maulana aja. Perihal doa. Iya. Ya. Gak apa-apa ya. Iya. Nanti habis itu baru kita bahas rekaman ya. Ustaz Maulana, doa yang katanya dikabulin lagi sama Allah sampai menembus langit. Ini aku dengar nih kalau misalnya lagi dalam keadaan genting. Terdesak. Ditagih utang. Oh, itu bisa? Masalah. Atau nyawa dalam keadaan bahaya. Iya. Gitu. Ada Itu bisa dong. dikabulin? Mau tahu? Mau dong. Mau penjelasannya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak tim Mr. Mitinda yang mengangkat tema hari ini betul-betul Iya. luar biasa. Jadi kita sibuk dengan berdoa dan jangan putus asa dalam berdoa. Izin Habib dan Kepada Ustaz Ustaz Sam, Maulana mohon izin Muhammad tanpa Nur Maulana. menggurui, hanya mengingatkan kepada semua sendal putus saja Nabi berdoa. Cari garam aja Nabi berdoa. Kebayang nggak? Minta garam aja Nabi berdoa loh. Di saat genting ada doa yang sangat diijabah, yakni menyebut nama Allah. Artinya tahlil. Coba. Abdul Zikr Panau La ilaha illallah. Zikir tertinggi adalah La ilaha illallah. Di Indonesia Masya Allah tahlilan itu luar biasa kan? Ya. Supaya doanya diijabah, permohonannya diadakan tahlilan. Karena ini permohonan yang sangat besar. Ini luar biasa boleh. Kemudian Miftahul Jannah La ilaha illallah. Kan bagus. Bukan. Enggak. Kenapa, Itu terlalu tinggi ya. Tinggi banget karena nada dasarnya itu tinggi banget. enggak itu karena kayak serak-serak bahasa gitu. Jadi zikir tertinggi adalah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Maka ada baiknya kita melibatkan, mengagungkan, mengesahkan Allah. Ini langsung doa dijabah pada saat terdesak. Maka pada saat terdesak kita baca 3 la ilaha illallah ini. Ada namanya la ilaha illallah azimul halim. Ada lagi yang kedua, la ilaha illallah rabbil arsil azim. Yang ketiga adalah la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Jadi 3 doa ini, la ilaha illallah. Jadi kalau kita ikut tahlilan itu, makanya di Indonesia ini enak banget. Karena kenapa? Di mana-mana ada tahlilan dan sebagainya. Ya. Besok datang ya. Di mana? Tahlilan istri saya. Oh, iya. 4 tahunnya tapi di Makassar jauh. Oh, di Makassar. Jauh. Maka boleh kita libatkan perbanyak zikir la ilaha illallah. Kalau kami di pesantren diajarin zikir 500, yakni istighfar, kemudian salawat masing-masing 100, kemudian tambah la ilaha illallah 300. Jadi totalnya ada 500. Jadi boleh tahlil, mengesahkan Allah. Bahkan kalimat yang terakhir, man akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah. Maka orang yang akhir kalimatnya adalah itu terdesak banget itu pada saat sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, ending akhir kita, bahkan datang setan menggoda kita di saat terdesak, di saat terganggu, kalimat yang luar biasa, la ilaha illallah. Itu. Masya Allah ya. Afdalu ma qultuhu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi boleh berdoa pakai la ilaha illallah. Masya Allah. Pada dan saat insya Allah terdesak. akan menembus langit dan datang pertolongan Allah Terdesak gitu yang ya. paling akhir endingnya adalah pada saat sakaratul maut. Itu masih bisa kan? Masih bisa dong. Bahkan dibantu. Coba kita praktek. Aku belum Sakarat ya. Misal Itu bagus itu. Oh gitu. Kalau tadi kan Oh iya, kalau itu nggak apa-apa ya. Kan bukan bapakku. Oh, lupa aku ya. nyambung. Oh iya. Yaudah, ini adalah salah satu pembuktian juga nih kalau Ustadz Maulana suaranya bagus.
Kita tunjukkan ya. Guru-guru kita juga suaranya insya Allah bagus. Langsung aja siap-siap kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oh, kan, Masya Allah kan ada suara tinggi, Ustaz Syam suara falset, Habib dengan suara bassnya, Masya Allah. Rekaman nih? Iya, adalah. Ini ada dari siapa ya? Oh, dari hamba Allah, kebacain ya. Assalamualaikum Ustadz, tolong samarkan nama saya. Dua kakak saya waktu itu ribut besar karena warisan. Sampai akhirnya saya nggak sengaja mendengar doa kakak pertama saya yang sakit hati dengan adik kedua. Bahkan nggak mau mengakui. Dan sampai ingin memutuskan tali silaturahmi katanya. Tapi Ustadz, apakah benar doa orang-orang yang dengan sengaja memutus tali silaturahmi maka doanya tidak akan menembus ke langit? Wah, gimana nih Ustadz Syam? Ini akan dijawab melalui tausiah ya jamaah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abi Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslim, tidak ada satu orang yang Islam pun atau muslim yada'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun, ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya dan di dalamnya tidak ada dosa, wala qati'atar rahim, dan di dalamnya tidak ada pemutusan silaturrahim, illa a'tahullahu biha ihda thalath, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka. Subhanallah. Jadi ternyata dalam riwayat ini disebutkan di sini syaratnya tidak boleh putusin silaturrahim. Maka salah satu penyebab doa itu tidak menembus langit adalah pemutusan silaturrahim tadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintah silaturrahim itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Awal daripada surah An-Nisa langsung, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian dan juga yang menciptakan kalian daripada satu orang yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian bertemu dengan Hawa alaihissalam, kemudian berketurunan menjadi banyak laki-laki, banyak wanita, kemudian melakukan pernikahan, berketurunan lagi, dan bertakwalah kepada Allah dengan jalan menjaga silaturrahim. Maka wajib hukumnya menjaga silaturrahim. Maka doa yang mengandung unsur pemutusan silaturrahim berarti dia doa yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan terhalang. Tidak mungkin kan kita mintanya sama orang, sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya minta sama orang, tapi orang tersebut tidak suka dengan hal tersebut. Misalnya Sony, sesuatu yang paling Sony tidak suka, misalnya Sony nggak suka warna hitam. Terus saya minta, Sony pakai baju hitam dong. Saya maksain pakai baju hitam, padahal tidak suka dengan baju hitam. Subhanallah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang melarang memutuskan silaturahim, yang memerintahkan kita agar menjaga silaturahim. Lalu kita minta untuk diputusi silaturahim, maka sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang, maka doa tersebut tidak akan pernah menembus langit. Daripada mendoakan putus silaturahim, lebih baik doanya begini. Gimana? Misalnya bersaudara, ada yang berebut warisan, maka berdoalah pada saat itu kan lagi terzalimi. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, tambahkan rezekiku sehingga aku tidak peduli lagi dengan warisan. Masya Allah. Gitu. Berikan aku rezeki keren. yang jauh lebih banyak, jauh lebih baik sehingga aku tidak peduli lagi dengan warisan. Subhanallah. Kenapa? Karena rezekinya sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, bisa doakan saudaranya. Gimana? Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah kepada saudaraku supaya dia tidak sibuk menghitung hartaku, dia sibuk menghitung hartanya sendiri. Wallahu ta'ala. Tapi masalahnya hartanya nggak ada yang dihitung. Nggak ada, karena makanya diminta tambahin rezeki harta saudaranya gitu. Terima kasih Ustaz Syam ya Sama-sama, penjelasannya, Sony. dan semoga terjawab jamaah yang sudah bertanya ya, dan semoga semuanya baik-baik saja nantinya. Masya Allah. Amin. Jadi ente nggak suka nih mobil warna hitam? Suka. Oh, suka. Kan Semuanya dong. hitam. Itu kan contoh. Mobilnya hitam semua, Bil. Kasih dong. Lu minta malah.
Ada lagi nih dari Instagram Joko Jelino. Joko Jelino. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Bener nggak sih doa orang jomblo bakal susah menembus ke langit dan berbeda dengan yang sudah berkeluarga? Tapi kan Ustadz Maulana jomblo, berarti Enak aja, siapa yang bilang saya jomblo? berarti enggak? Udah ada sekarang. Sirih. Wah, saya bangun nih dari sendirian Kok saya bangun nih. diam-diam? Salah Kita nggak tahu. Saya kayaknya salah. Siapa? Bukan itu maksud jadi saya. sekarang udah. Jomblo itu kan belum nikah ya? Aku nggak pernah menikah. Nanti aku mau tanya sama Ustadz Maulana aja Jomblo belajar sendirian. kemana-mana ya. Setelah ini akan aku Ustadz baca lagi Maulana pertanyaan dari alasannya. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cie siapa? Nggak ada belum nih. Diam-diam. Kayaknya sih ada. Saya Ya kan? bukan- Diam-diam bukan dia. suara.